Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat, para pecinta Rasulullah, cinta ini akan mengantarkan kita pada kecintaan kepada Allah. Kali ini kita akan mendengarkan sepenggal kisah dari sahabat Rasul yang mencintai beliau lebih dari apa yang ia miliki, sehingga cuma tinggal 2 helai kain yang melekat pada tubuhnya. Beliau meninggalkan semua kemewahannya. Siapakah gerangan sahabat ini? Beliau adalah Zul Bajadain, sahabat Nabi yang jenazahnya dimakamkan oleh tangan lembut Rasulullah. Sahabat Nabi yang membuat iri sahabat lain karena didoakan dan diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah Zul Bajadain adalah seorang yatim yang amat miskin. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ayahnya wafat saat ia masih kecil. Sang ibu kemudian memasrahkan Abdul Uzza kepada pamannya agar dapat terpenuhi kesehariannya. Bersama pamannya, ia hidup dalam kemewahan. Akan tetapi, pamannya masih menyembah berhala dan dalam keadaan musyrik. Suatu ketika Abdul Uzza berkata pada pamannya, "Wahai paman, aku sudah rindu kita pergi ke Madinah menemui Rasulullah untuk kemudian masuk Islam bersama-sama." Seketika wajah pamannya berubah, mengisyaratkan dia tidak menginginkan hal itu. Namun, karena kerinduan memeluk Islam, Abdul Uzza meminta untuk pada pamannya agar bisa pergi ke Madinah mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kemarahannya, pamannya memberi 2 pilihan pada Abdul Uzza. Tetap dengan menyembah berhala dengan segala kemewahan yang ia miliki, atau pergi menemui sang kekasih Allah dengan meninggalkan semua yang ia miliki, bahkan yang melekat pada badannya sekalipun. Paman Abdul Uzza meminta agar ia mengembalikan segala apa yang sudah ia berikan kepadanya jika ia memang mau pindah ke dalam agama Islam. Abdul Uzza tidak bergeming mendengarkan perkataan pamannya. Ia sangat merindukan Rasulullah dan segera menemui Rasul dan memeluk ajaran Islam. Setelah ia memberikan semua yang ia miliki pada pamannya, bahkan baju yang dipakainya sekalipun. Ia kemudian pergi kepada ibunya yang amat menyayanginya. Maka kemudian ibunya memberikan kain yang ia sobek menjadi 2 bagian. Bagian pertama untuk sarung dan bagian kedua untuk atasan sebagai baju. Seketika Abdul Uzza menemui Rasulullah di Madinah. Saat itu, usai sholat subuh, Rasulullah melihat ada wajah baru di Masjid Nabawi. "Man anta?" "Engkau siapa?" tanya Rasulullah kepada laki-laki yang mengenakan pakaian kasar dan sangat sederhana. Sarung dan bajunya tampak terbuat dari kain yang sama. Laki-laki itu kemudian mengisahkan perjalanannya. Ia langsung bersyahadat dan masuk Islam. Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdullah Zul Bajadain, hamba Allah yang mengenakan 2 kain kasar. Hari berganti hari, tahun pun berganti. Abdullah Zul Bajadain senantiasa bersemangat mengamalkan dan memperjuangkan Islam. Keterbatasan tak menghalanginya untuk membersamai Rasulullah. Menjelang perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah, ia meminta doa pada Rasulullah.
"Ya Rasulullah, doakan aku terbunuh pada perang ini hingga memperoleh mati syahid." Rasul pun menjawab, "Tidak, engkau tidak akan terbunuh. Tetapi jika engkau sakit demam lalu wafat, maka engkau mati syahid." Jawab sang Rasul waktu itu. Dan benar, perang Tabuk dimenangkan tanpa pertempuran. Ratusan ribu tentara Romawi di bawah pimpinan Kaisar Helartius mundur sebelum berperang karena gentar dengan 30.000 pasukan Islam yang dipimpin langsung Rasulullah SAW. Abdullah Zulbajadain tidak terbunuh. Namun ketika hendak kembali ke Madinah, Abdullah Zulbajadain demam. Hingga suatu malam, di malam yang dingin dan pekat, Abdullah bin Mas'ud mendengar ada suara orang menggali tanah. Terlihat cahaya di tempat yang jauh dari kemahnya. Abdullah melihat Rasulullah di kemahnya, namun tak menemukan. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Mas'ud tidak menemukan mereka. Abdullah bin Mas'ud lantas pergi ke sana melihat apa yang sedang terjadi. Rupanya Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar sedang menggali makam. Lalu Rasulullah membopong jenazah Abdullah Zulbajadain dan memasukkannya ke liang lahat. Abdullah bin Mas'ud bertanya pada sahabat, "Mengapa engkau biarkan Rasul yang menguburkannya?" Mereka menjawab, "Rasul sendiri yang menginginkannya." Rasulullah turun sendiri ke liang lahat memakamkan Abdullah Zulbajadain. Rasulullah sangat mencintai Zulbajadain, sang pemakai 2 kain kasar. Saat memakamkan Zulbajadain, Rasulullah mengatakan bahwa dirinya sangat ridho kepada Zulbajadain. Maka beliau pun berdoa agar Allah pun meridhoinya. "Ya Allah, hari ini aku ridho kepadanya, maka ridhoilah ia." Doa istimewa itu keluar dari lisan Rasulullah ketika ia memakamkan Abdullah Zulbajadain, sehingga layaklah hanya surga yang membersamai Zulbajadain. Sahabat pecinta Rasulullah, betapa para sahabat Nabi dengan segala keterbatasannya tak menghalangi mereka dari beramal dan berjuang. Mereka laksana bintang gemintang. Pada siapapun kita melihat dari kalangan sahabat, di sana ada cahaya, kemuliaan, dan keteladanan. Maka sepatutnya kita meneladani sepenggal kisah dari sahabat Rasul, menjadikannya pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Kita boleh tidak ikut perang ke medan jihad, tapi di sisi lain, dari sahabat Rasul ada yang bisa kita teladani. Bagaimana Zulbajadain meninggalkan kenikmatan yang ia peroleh selama ini hanya untuk menunjukkan cintanya pada Rasul. Bagaimana dengan kita yang masih jauh dari semua itu? Semoga Allah beri kita kekuatan untuk mencintai apa yang dicintai Allah, mencintai Rasul dengan membuktikan cinta itu dalam keseharian kita. Sahabat pecinta Rasulullah, sepenggal kisah tadi dapat kita jadikan ibrah bahwasanya iman adalah harga mati. Demikian besar tantangan yang dihadapi oleh Abdullah Zulbajadain untuk menjadi seorang muslim. Pamannya yang selama ini bersamanya justru menjadi penentang dan meminta seluruh pemberiannya jika ia masuk Islam. Bahkan pakaian yang ia kenakan pun sekalipun diminta oleh pamannya. Mungkin ujian yang kita hadapi tak seberat mereka. Namun kadang iman kita goyah, surut, bahkan hilang hanya karena mencari dunia. Para sahabat menjadikan akhirat sebagai orientasi tertinggi. Cita-citanya adalah akhirat. Itu yang memiliki oleh Abdullah Zulbajadain, sehingga ia bergegas menyambut seruan jihad. Itu yang membuatnya meminta Rasulullah mendoakannya agar ia syahid. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud, iri kepada Abdullah Zulbajadain karena ia mendapatkan ridho Rasulullah.
dan didoakan mendapat ridho Allah yang pasti diridhoinya. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah iri dengan masalah duniawi, namun ia iri dalam kemuliaan akhirat, seperti yang Zulbajadain dapatkan. Sahabat, mari kita senantiasa berdoa pada Allah agar iman kita terjaga dan terpelihara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi rahmat.